Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda dari Depok berangkat ke Jepang demi masa depan, tapi tak pernah menyangka akan terjebak dalam situasi yang penuh godaan. Anak majikan menggoda dengan kehangatan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan hingga kebablasan. Hubungan yang seharusnya tak terjadi justru semakin dalam dan berbahaya. Saat kenyataan mulai terungkap, semuanya sudah terlambat. Bisakah ia keluar tanpa kehilangan segalanya? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Kamu menonton video ini dari daerah mana? Dan sekarang jam berapa di tempatmu? Arga adalah seorang pemuda sederhana dari Depok yang tumbuh dalam keluarga yang serba terbatas. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat kedua orang tuanya bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya seorang buruh, sementara ibunya berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Kehidupan mereka tidak pernah benar-benar kekurangan, tetapi juga jauh dari kata cukup. Setiap malam, Arga sering memandangi langit dari depan rumahnya, membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa harus khawatir soal uang. Mimpi itu sederhana. Ia ingin membantu orang tuanya, memperbaiki rumah, dan memberikan kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya. Kesempatan itu datang ketika ia mendengar tentang lowongan kerja ke Jepang sebagai sopir pribadi. Tanpa berpikir panjang, Arga langsung mendaftar. Prosesnya tidak mudah. Ia harus belajar bahasa, mengikuti pelatihan, dan melewati berbagai seleksi yang melelahkan. Ada banyak momen di mana ia hampir menyerah, tetapi bayangan wajah orang tuanya selalu membuatnya bertahan. Hingga akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu itu tiba. Arga dinyatakan lolos. Tangis haru pecah di rumah kecilnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa satu langkah lebih dekat dengan mimpinya. Perjalanan menuju Jepang menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Dari seorang pemuda kampung yang belum pernah naik pesawat, kini ia duduk di kursi pesawat, menatap keluar jendela dengan perasaan campur aduk antara takut dan kagum. Setibanya di Tokyo, semuanya terasa berbeda. Udara yang dingin, jalanan yang rapi, dan gedung-gedung tinggi yang menjulang. Arga merasa kecil di tengah kota besar itu, tetapi juga penuh harapan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, apapun yang terjadi. Hari pertama bekerja menjadi momen yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Ia diantar ke rumah majikannya, sebuah rumah besar yang berdiri megah di kawasan elit. Halamannya luas, dengan taman yang tertata rapi, dan bangunannya terlihat modern sekaligus hangat. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Rumah itu begitu tenang, hampir terlalu sunyi untuk ukuran tempat sebesar itu. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada percakapan keluarga yang terdengar. Arga mulai merasa bahwa rumah ini menyimpan cerita yang belum ia ketahui. Saat pintu rumah terbuka, Arga bertemu dengan majikannya untuk pertama kali. Seorang wanita muda yang anggun berdiri di hadapannya. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun tidak dingin. Cara berpakaiannya rapi dan percaya diri, mencerminkan seseorang yang terbiasa mengendalikan hidupnya sendiri. Arga sempat gugup, bahkan sedikit canggung untuk menatap terlalu lama. Ia segera menundukkan kepala dengan sopan, memperkenalkan diri, dan berusaha menunjukkan sikap profesional. Dalam hati, ia berjanji untuk menjaga kepercayaan yang diberikan padanya, tanpa menyadari bahwa langkah kecilnya memasuki rumah itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari pertama Arga bekerja berjalan cukup lancar. Tugasnya jelas, mengantar majikannya ke berbagai keperluan, menjaga kendaraan tetap bersih, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Ia mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di rumah besar itu. Meski tampak mewah, suasana di dalamnya tetap terasa sepi. Majikannya jarang berbicara lebih dari yang diperlukan. Percakapan mereka terbatas pada hal-hal penting, tanpa ada kehangatan layaknya sebuah keluarga. Arga pun memilih tidak banyak bertanya. Ia sadar posisinya hanya sebagai pekerja. Namun, di balik kesunyian itu, ia mulai merasakan ada ruang kosong yang sulit dijelaskan, seolah rumah itu menyimpan kesepian yang dalam. Suatu sore, suasana rumah yang biasanya tenang berubah sedikit berbeda.
Sebuah mobil berhenti di halaman, dan Arga diminta membantu menurunkan beberapa koper dari bagasi. Saat ia mengangkat koper terakhir, pintu rumah terbuka. Dari sana keluar seorang gadis muda dengan langkah santai. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Ia adalah anak majikan yang baru kembali dari luar negeri. Gadis itu menyapa Arga dengan senyum ringan, membuat Arga sedikit terkejut. Sapaan itu terasa lebih hangat dibandingkan suasana yang selama ini ia rasakan di rumah tersebut. Sejak hari itu, suasana rumah perlahan berubah. Kehadiran gadis itu membawa warna baru, lebih hidup, lebih ramai, meskipun tidak terlalu mencolok. Ia sering berbicara dengan Arga, terkadang hanya menanyakan hal-hal sederhana seperti cuaca, perjalanan, atau makanan Indonesia. Awalnya Arga menjawab seperlunya, menjaga jarak dan tetap bersikap sopan. Namun, sikap gadis itu yang terbuka membuat percakapan mereka semakin panjang dari hari ke hari. Arga mulai merasa bahwa gadis itu berbeda dari ibunya. Ia lebih santai, lebih mudah tersenyum, dan tidak segan menunjukkan rasa penasaran terhadap kehidupan Arga. Tanpa disadari, kebiasaan kecil mulai terbentuk. Gadis itu sering meminta Arga mengantarnya ke berbagai tempat, meski sebenarnya tidak selalu perlu. Di dalam mobil, percakapan mereka menjadi lebih personal. Ia mulai bertanya tentang keluarga Arga, tentang Depok, tentang alasan Arga memilih bekerja jauh dari rumah. Arga menjawab dengan jujur, meskipun sesekali ia merasa ragu apakah ia sudah terlalu banyak berbagi. Ada perasaan aneh yang muncul, campuran antara nyaman dan khawatir. Ia menikmati percakapan itu, tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa kedekatan seperti ini bisa menjadi masalah. Malam hari menjadi waktu yang paling sering membuat Arga berpikir. Setelah semua tugas selesai, ia kembali ke kamarnya yang sederhana di bagian belakang rumah. Di sana, ia merenungkan semua yang terjadi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah hubungan biasa antara majikan dan pekerja. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang mulai berubah. Cara gadis itu memandangnya, cara ia tersenyum, bahkan cara ia mencari alasan untuk berbicara, semuanya terasa berbeda. Arga mulai merasa berada di persimpangan, antara tetap menjaga profesionalitas atau mengikuti perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Jepang, ia merasa bahwa tantangan terbesarnya bukanlah pekerjaan, melainkan dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, hubungan antara Arga dan gadis itu semakin dekat. Bukan lagi sekadar percakapan ringan di dalam mobil, atau sapaan singkat di halaman rumah. Kini, mereka mulai terbiasa berbagi cerita lebih dalam. Tentang mimpi, tentang rasa sepi, bahkan tentang hal-hal yang selama ini mereka simpan sendiri. Gadis itu sering bercerita tentang kehidupannya di luar negeri yang ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ia merasa sendirian, jauh dari keluarganya, dan tidak pernah benar-benar memiliki tempat untuk pulang. Arga mendengarkan dengan tulus. Ia tidak banyak memberi nasihat, tetapi kehadirannya saja sudah cukup membuat gadis itu merasa dimengerti. Kedekatan itu perlahan mengubah cara mereka saling memandang. Jika dulu Arga selalu menjaga jarak, kini ia mulai merasa sulit untuk bersikap dingin. Ada momen-momen kecil yang terasa berbeda, seperti ketika gadis itu tertawa lebih lama dari biasanya, atau ketika ia diam sejenak hanya untuk menatap Arga tanpa alasan jelas. Arga mulai menyadari bahwa hubungan ini tidak lagi sederhana. Ia mencoba mengingatkan dirinya sendiri tentang posisinya, tentang risiko yang bisa terjadi jika ia melangkah terlalu jauh. Namun setiap kali ia berusaha menjauh, gadis itu justru datang lebih dekat, seolah tidak ingin memberi ruang untuknya pergi. Di dalam hatinya, Arga mulai berperang dengan pikirannya sendiri. Ia tahu ini salah. Ia tahu bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya bisa hancur jika ia tidak menjaga batas. Namun di sisi lain, ia juga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan dihargai, diperhatikan, dan dibutuhkan. Semua itu membuatnya goyah. Ia mulai mencari alasan untuk tetap berada di dekat gadis itu,
Meskipun ia sadar bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil bisa membawa konsekuensi besar. Malam-malamnya semakin dipenuhi dengan kegelisahan. Ia sulit tidur, terus memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan. Sementara itu, gadis itu tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Sikapnya menjadi semakin jelas. Ia sering mencari kesempatan untuk berbicara berdua, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Tatapannya berubah, lebih dalam, lebih penuh makna. Suatu hari, dalam sebuah percakapan yang tampak biasa, ia akhirnya mengungkapkan apa yang selama ini ia rasakan. Kata-katanya sederhana, tetapi cukup untuk membuat Arga terdiam. Ia tidak memaksa, tidak juga menuntut jawaban. Namun dari caranya berbicara, Arga tahu bahwa ini bukan sekadar perasaan sesaat. Ini adalah sesuatu yang nyata dan serius. Momen itu menjadi titik yang mengubah segalanya. Arga merasa seperti berdiri di tepi jurang, satu langkah saja bisa membuatnya jatuh tanpa jalan kembali. Ia tahu pilihan yang benar adalah menjaga jarak, tetap fokus pada pekerjaannya, dan melindungi dirinya dari masalah. Namun kenyataan tidak semudah itu. Perasaan yang sudah tumbuh tidak bisa dihapus begitu saja. Dalam kebimbangannya, Arga membuat keputusan yang akan ia sesali di kemudian hari. Ia memilih untuk tidak menjauh. Ia memilih untuk tetap berada di sisi gadis itu, membiarkan hubungan mereka berjalan tanpa memikirkan akhir yang mungkin terjadi. Dan sejak saat itu, hidup Arga perlahan mulai berubah ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak keputusan itu diambil, hidup Arga berubah secara perlahan namun pasti. Hubungannya dengan gadis itu menjadi sesuatu yang tersembunyi, hanya mereka berdua yang tahu. Di balik aktivitas sehari-hari yang tampak normal, ada rahasia yang terus mereka jaga dengan hati-hati. Setiap pertemuan terasa berbeda, lebih dalam, lebih penuh emosi, namun juga dibayangi rasa takut. Arga mulai hidup dalam dua dunia. Satu sebagai sopir yang harus selalu terlihat profesional, dan satu lagi sebagai seseorang yang terikat dalam hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Ia sadar bahwa ia sedang berjalan di jalan yang berbahaya, tetapi ia tidak menemukan kekuatan untuk berhenti. Seiring waktu, beban itu semakin terasa berat. Gadis itu semakin bergantung pada Arga, tidak hanya secara perasaan, tetapi juga secara emosional. Ia sering mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan, tentang bagaimana hubungan mereka akan berakhir, dan apakah Arga akan tetap bersamanya. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Arga terdiam. Ia tidak memiliki jawaban pasti. Ia datang ke Jepang untuk bekerja, bukan untuk memulai hubungan yang rumit. Namun kini, ia terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Setiap kali ia mencoba bersikap rasional, perasaannya justru menariknya kembali. Tanda-tanda perubahan mulai terlihat oleh sang ibu. Sebagai seorang wanita yang telah melalui banyak pengalaman hidup, ia peka terhadap hal-hal kecil yang tidak biasa. Ia memperhatikan perubahan sikap anaknya yang menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun, dan terkadang terlihat gelisah. Tidak hanya itu, ia juga mulai melihat Arga dengan cara yang berbeda, lebih tajam, lebih penuh pertanyaan. Arga bisa merasakan itu setiap kali mereka bertemu. Tatapan majikannya tidak lagi sekadar formal, tetapi seolah mencoba membaca sesuatu yang selama ini tersembunyi. Kecurigaan itu perlahan berubah menjadi penyelidikan diam-diam. Sang ibu mulai memperhatikan jadwal, kebiasaan, bahkan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Suatu malam, ketika suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Bukan bukti yang jelas, tetapi cukup untuk memperkuat dugaan yang selama ini ia rasakan. Sejak saat itu, ia tidak lagi melihat Arga sebagai sekadar pekerja. Ada perasaan dikhianati yang mulai tumbuh, meskipun ia belum sepenuhnya yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Puncaknya datang pada saat yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Gadis itu akhirnya tidak mampu lagi menyembunyikan kondisi yang ia alami. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan kenyataan yang selama ini ia simpan. Dunia Arga seakan runtuh dalam sekejap.
Semua ketakutan yang selama ini ia pendam kini menjadi nyata. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki keadaan secara diam-diam. Kebenaran itu akhirnya muncul ke permukaan, membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Dan di titik itulah, Arga menyadari bahwa semua yang ia coba pertahankan kini berada di ambang kehancuran. Kebenaran yang terungkap itu menghantam rumah besar tersebut, seperti badai yang datang tanpa peringatan. Sang ibu tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi amarah dan kekecewaan yang dalam. Ia tidak hanya merasa dikhianati sebagai seorang majikan, tetapi juga sebagai seorang ibu. Kepercayaan yang selama ini ia berikan kepada Arga runtuh dalam sekejap. Sementara itu, gadis itu hanya bisa terdiam dengan mata berkaca-kaca, mencoba menjelaskan perasaannya yang selama ini ia pendam. Namun, dalam situasi seperti itu, tidak ada kata-kata yang cukup untuk meredakan luka yang telah terjadi. Arga berdiri tak jauh dari mereka, tubuhnya terasa kaku, pikirannya kosong. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, tetapi setiap kata terasa sia-sia. Ia sadar bahwa tidak ada pembenaran untuk apa yang telah terjadi. Semua keputusan yang ia ambil membawa mereka ke titik ini. Ia hanya bisa menundukkan kepala, menerima semua kemarahan yang diarahkan kepadanya. Dalam hatinya, rasa bersalah bercampur dengan penyesalan yang begitu dalam. Ia teringat tujuan awalnya datang ke Jepang, untuk memperbaiki hidup keluarganya. Namun kini, ia justru menghancurkan kepercayaan orang lain dan masa depannya sendiri. Keputusan diambil dengan cepat dan tegas. Tidak ada ruang untuk diskusi panjang. Arga harus meninggalkan rumah itu, meninggalkan pekerjaannya, dan meninggalkan Jepang. Semua fasilitas yang dulu ia dapatkan hilang seketika. Ia diberi waktu singkat untuk berkemas. Saat ia berjalan menuju kamarnya untuk terakhir kali, setiap langkah terasa berat. Ia melihat sekeliling, tempat yang dulu memberinya harapan kini menjadi saksi dari kesalahan terbesarnya. Ia tidak tahu bagaimana masa depan gadis itu, tetapi ia tahu bahwa kepergiannya tidak akan memperbaiki keadaan, hanya mengakhiri semuanya secara paksa. Perjalanan pulang ke Indonesia terasa seperti mimpi yang menyakitkan. Di dalam pesawat, Arga duduk diam menatap keluar jendela, melihat langit luas yang dulu ia pandang dengan penuh harapan. Kini, yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Ia memutar kembali semua kejadian di kepalanya. Setiap percakapan, setiap keputusan, setiap momen yang membawanya ke titik ini. Air matanya jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa satu pilihan kecil bisa membawa dampak yang begitu besar. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan arah hidupnya. Saat kembali menginjakkan kaki di Depok, semuanya terasa berbeda. Rumahnya masih sama, keluarganya masih menyambutnya dengan hangat, tetapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang telah berubah. Ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Pengalaman di Jepang meninggalkan luka sekaligus pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Arga kini memahami bahwa tanggung jawab bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang menjaga batas, menjaga kepercayaan, dan mengendalikan diri. Dari semua yang telah terjadi, ia hanya membawa satu hal yang paling berharga, kesadaran bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan tidak semua kesempatan harus diambil, karena beberapa di antaranya bisa mengubah hidup selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.